Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di acara Ruberin, Ruang Berbagi Inspirasi. Nah, di sini saya tidak hanya sendirian, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa ini. Di sini ada Kang Indri Herdiawan, MPD. Boleh Kang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, selamat pagi menuju siang buat adik-adik saya mungkin ya di sini. Kalau saya sekaligus ini bernostalgia mungkin 10 tahun yang lalu mungkin saya berada di posisi sama seperti kalian gitu. Ini Maptika ya? Iya Kang, betul. Nah, berarti saya sedikit bernostalgia. Saya angkatannya dengan Kang Imam Ali. Di atasnya 1 tahun dengan Pak Usman dan Bu Risma. Jadi ada nostalgia tersendiri saat saya sekarang bergabung. Terima kasih sebelumnya atas undangannya. Mungkin kalau yang belum mengenal, saya perkenalan dulu. Nama saya Indri Herdiman, panggilnya Kang Herdi saja. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 1 Cisarua. Kalau saya tinggal aslinya sih Cianjur Selatan ya, jauh. Kalau dari Bandung itu sekitar 5 jam lah. Kalau misalkan domisili sekarang, tinggalnya di daerah Cilame. Nah, perbatasan antara Cimahi dan Bandung Barat. Mungkin itu perkenalan dari saya. Baik, Kang. Terima kasih banyak. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tips lolos menjadi seorang PNS. Nah, teman-teman semua di sini pasti sudah penasaran kan bagaimana tipsnya untuk kita lolos menjadi seorang PNS. Nah, kita langsung saja kita berbincang-bincang perihal itu bersama narasumber kita. Mungkin sebelumnya begini Kang, apa PNS itu menurut Akang gitu Kang? Oke. Kalau PNS sendiri ini mau versinya. Kalau misalkan secara dari pemerintahnya PNS itu kan terbagi 2 ya, ada PNS guru, ada non guru yang merupakan bagian dari ASN gitu ya. Jadi kita kerja untuk pemerintah dan tapi kalau versi saya sendiri, PNS itu merupakan amanah di mana di dalamnya itu terdapat hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya PNS, semua pun profesi punya hak dan kewajibannya tersendiri, di mana kita sebagai yang ada di dalamnya ya jangan selalu hanya menuntut hak-hak saja, tapi apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik atau tidak gitu. Kalau saya lebih menekankan ke sana, lebih ke amanah yang diberikan kepada saya, mungkin jalannya versi baiknya menurut Allah itu saya berada di sini gitu. Mungkin inilah yang terbaik buat saya, di mana di sana seperti yang saya paparkan tadi ada hak dan kewajiban yang harus saya laksanakan supaya saya bisa memenuhi kewajiban saya. Gitu kalau saya. Baik, siap Kang. Bagaimana Kang untuk proses Akang menjadi seorang PNS itu Kang? Oke, kalau ini mungkin agak unik ya. Mungkin ada yang harus dicontohnya, ada yang tidaknya juga gitu. Karena kalau saya menuju PNS ini, jujur kalau saya dari dulu ya, kalau dari dulu nggak tahu kenapa kebetulan nih kalau saya ditanya dari SD, saya pengen jadi apa, saya akan jawab menjadi guru matematika. Itu dari dulu saya. Sehingga saya sampai kuliah di jurusan matematika pun, karena saya merasa emang bakat saya ada di sana gitu. Kemudian tidak hanya guru mungkin, apapun yang berhubungan dengan matematika, emang saya suka senangi gitu. Jadi saya jalani gitu. Kebetulan pas waktu seleksi itu, saya ngajar juga sebenarnya, ngehonor sama merasakan yang namanya jadi honorer itu seperti apa, terus fee yang didapat per bulannya seperti apa, saya merasakan juga. Cuman selain di sekolah, saya di bimbingan belajar juga gitu untuk mengasahnya. Selain di sekolah tuh saya banyak agak mau stuck di satu tempat gitu orangnya tuh. Kalau karena saya senang mengenal banyak orang gitu. Makanya saya tuh ngajar ada di MTS, ada di SMK, ada di bimbel juga. Nah, kebetulan sambil menjalani di sana, saya kuliah lagi tuh di kampus kita di KIP Siliwangi gitu, ngelanjutin untuk paskanya. Dan kebetulan dapat rezekinya
ngajarlah bareng Pak Usman dengan Bu Risma di KIP Siliwangi. Nah, kan waktu pendaftaran itu saya masih berkegiatan itu ya. Oh ya udah, saya jalannya di sini nih, mengajar di kampus, mengajar di sekolah, mengajar di bimbel. Jadi nggak ada kepikiran waktu itu sebenarnya untuk saya ikut daftar PNS. Waktu itu sampai penutupan jadwal pendaftaran. Cuman biasanya kan suka ada perpanjangan ya. Ada sedikit trouble-trouble, ada perpanjangan dari pemerintah. Sampai di detik terakhir tuh, hari terakhir saya masih ingat, saya belum daftar waktu itu, cuman saya ada grup kelas tuh, grup kelas waktu S1. Di sana rame terus yang nge-share tentang pengumuman itu, yang udah pada daftar, udah pada apa gitu, udah pada persiapan. Isenglah saya niatnya gini, saya pengen ikutan supaya kalau saya bercerita pada orang lain, pada siswa, pada mahasiswa, saya punya pengalaman. Jadi tidak hanya ngomong doang, ini loh cara daftar menjadi seorang PNS itu seperti ini tahapannya. Saya pengen tahu aja sebenarnya waktu itu. Nah, akhirnya di hari terakhir, di sore-sore itu juga, malamnya penutupan. Saya kliklah daftar. Ternyata jaringan lagi bagus mungkin ya, sampai masuk aja bisa daftar. Nah, muncullah jadwal tes. Pas muncul jadwal tes, saya bingung kan. Nanti tes ngapain aja gitu. Ya udah, syarat-syaratnya pakai pakaian apa, saya ikutin aja. Saya datang, nanya teman-teman, ada gak yang sejadwal? Ada, katanya yang pagi. Waktu itu saya kebagian sore nih, jam 3 di jadwalnya. Tapi karena ketemu dengan teman-teman, ya saya nunggunya nggak terlalu bosen gitu. Banyak ngobrol aja sama teman-teman, walaupun di saat itu saya nggak tahu tesnya itu soalnya kayak apa gitu. Jadi saya nggak tahu tesnya mau kayak seperti apa, isinya apa gitu. Sampai di sana ada trouble karena hari pertama saya kebagian jam 9 malam. Datang dari jam 12 siang kebagian jam 9 malam. Mungkin kalau yang lain udah pada bete ya, suruh nunggu. Kalau saya nggak bete karena ketemu teman-teman saya yang lagi tes gitu. Sampai masuk ke ruang pengarahan, di sana baru dijelaskan, ini loh terbagi menjadi SKD, SKB. Di SKD itu ada TIU, TWK, dan tes kebangsaan waktu itu tuh. Ada 3 jenis yang harus ada passing grade-nya tiap jenis itu. Jadi di langkah pertama itu ada 3 bagian, ada TIU, TWK, sama tes kepribadian katanya. Masing-masing punya passing grade. Nah, barulah saya tahu, oh terbagi 3, oh soalnya teh tentang itu kayak gitu. Nah, baru aja saya ikut tes. Nah, ternyata mungkin ketiga-tiganya memenuhi passing grade-nya. Akhirnya saya bisa lolos tuh di tahap SKD, masuk ke tahap SKB. Kalau SKB mapel kita, termasuk saya mapel matematika nih, saya tes matematika. Saya jalani dan alhamdulillah mungkin rezekinya jalannya di sini, tapi prinsipnya gitu. Mungkin sebuah tes itu sebenarnya yang diperlukan saat tes, nomor 1 bukan kemampuan dulu, tapi mental ternyata. Jadi mental saya, kalau misalkan hal gak baiknya, mungkin di sana itu lebih ke saya mah orangnya tanpa persiapan kemarin tuh. Kalau nanti mungkin adik-adik di sini yang mau ikut, ya lebih disiapkan lah, jangan kayak saya gitu. Tapi ada hal positifnya itu yaitu saat kita melakukan tes, yang bertarung itu bukan kemampuan dulu, tapi mental dulu. Mental saya di sana karena mungkin saya rileks ya, tidak ngotot orangnya, pengen lolos karena saya emang di sananya itu mengikuti alur waktu itu karena nggak tahu juga kan dari awalnya, sehingga mental kondisi diri saya lebih rileks gitu, tidak tegang. Kemudian mental seperti apa? Jadi di perjalanan hidup saya sampai tes itu, mungkin dari mulai berorganisasi, lulus, mental udah mulai terlatih gitu. Jadi kalian di sini yang berorganisasi beruntung sebenarnya, harus disyukuri. Karena saya juga mengalami sendiri bahwa mental saya waktu SMA itu lemah banget. Ada orang ngebentak dikit nada tinggi, saya kepikiran gitu. Nah, semenjak saya berada di organisasi, saya berkolaborasi dengan orang-orang, bertemu, berinteraksi dengan banyak jenis orang, saya belajar dari sana bagaimana cara memposisikan diri dan menghadapi orang lain gitu. Terus bagaimana saya berada di posisi walaupun dalam pressure yang tinggi seperti apa gitu, terlatih seperti itu, sehingga itu yang membentuk karakter mental saya mungkin bisa lebih tenang saat tes gitu. Nah, itulah sebenarnya kunci utama pas waktu tes itu, menurut saya pribadi ya, versi saya. Tapi selain itu ya tentunya saat kita bisa punya mental yang kuat,
Artinya di belakangnya juga didukung oleh kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Nah, percaya diri ini bisa muncul saat kita yang merasa punya kemampuan gitu. Nah, kemampuan itu bisa muncul saat apa? Saat kita sering mengasahnya dan melatihnya gitu. Jadi, yang saya sarankan gitu saat kita, supaya kita nggak habis-habisan mati-matian saat mau tes, mati-matian sampai tidak tidur, tidak apa. Nah, kuncinya berarti persiapkanlah, bukan dipersiapkan sih, dari jauh-jauh hari itu kita menjalankan apa yang menjadi pekerjaan kita, misalkan ada yang honor dulu atau apa dulu, itu benar-benar dilatih gitu, yang menjadi kemampuan diri kalian tuh. Jadi kalau misalkan, ada kan misalkan guru tuh yang bisanya hanya di tingkat yang diajar aja gitu, gak mau belajar lagi untuk materi yang lain gitu. Iya. Jadi udah kesenangan, anak naoge dah dikasih tambah-tambahan hungkul oge udah susah katanya teh, udah we ngajarin teh itu aja tanpa mengasah diri, lupa gitu kalau kita juga tetap harus banyak belajar gitu untuk menguasai itu semua, sehingga kalau kita merasa kemampuan kita diasah tiap hari, kepercayaan diri itu muncul sendiri gitu, sehingga akan mendukung pas proses tes tuh diri rileks, mental kuat, kepercayaan diri meningkat, dan kita bisa mengeksekusi soal-soal tes tersebut. Gitu mungkin. Baik, siap Kang. Ternyata perjalanannya sangat panjang sekali ya Kang ya. Mulai dari mungkin kepercayaannya, mungkin dari tidak hanya kemampuan saja yang harus kita persiapkan, mulai dari mental terutama ya Kang ya, yang membuat kita bisa jadi rileks untuk menjalaninya seperti itu ya Kang ya. Sangat luar biasa sekali. Betul. Iya Kang. Mungkin lanjut lagi untuk apa Kang motivasi Akang menjadi seorang PNS itu gitu Kang? Nah, kalau motivasi sebenarnya, kalau jujurnya gitu ya, setiap orang pasti punya motivasi pengen jadi apa, pengen jadi apa. Cuman kalau saya tidak terpatok sebenarnya pengen jadi PNS. Enggak, kalau saya lebih ke saya motivasinya pengen bekerja, pengen melakukan hal apapun itu merupakan berada di passionnya saya gitu. Ya. Passion saya di mana? Emang dari dulu saya senangnya terhadap matematika, sehingga passionnya yang saya lakukan ya saya semua di sana gitu. Sehingga bakat saya semua bisa saya keluarkan gitu di sana. Makanya tadi saya bercerita, saya itu di MTS iya, di SMK iya, di kampus iya, di bimbel iya, privat iya, semua terhadap tentang matematika. Capek mungkin ada lelahnya, tapi ada senangnya gitu, ada kepuasan tersendiri karena saya melakukan sesuatu yang di passion saya. Contohnya gitu ya, mungkin ya contohnya di angkatan saya itu banyak. Ada Kang Imam Ali, mungkin pada mengenal Kang Imam Ali? Iya Kang, tahu Kang. Nah, kan passionnya beliau, dia tuh temen, emang sering sharing juga saya dengan beliau. Emang dari dulu beliau bilang, saya itu pengen jadi entrepreneur gitu. Emang passionnya di sana, bagus banget gitu. Berorganisasi dan cara mendelivery sesuatu itu dengan dengan perkataan dia, itu dia sangat senangi gitu. Sehingga dia memilih jalur yang emang menjadi passion dia. Sehingga beliau juga nyaman berada di sana dan bisa maksimal kerja di sana gitu. Ada teman saya juga yang passionnya di wirausaha, walaupun dia kuliah di matematika, tapi passionnya dia paham gitu, passionnya ada di mana, dia terjun di sana, termasuk saya. Dan adik-adik di siswa mungkin punya passionnya masing-masing sebenarnya kan ya. Nah, di mana kenali dulu passion itu, sehingga dimanapun kita berada, kita akan melakukan yang terbaik. Dan insya Allah kalau misalkan yang namanya rezeki atau namanya hal-hal lain lah yang menjadi bonus, itu akan mengikuti sendiri di saat kita udah melakukan yang terbaik di sana gitu. Itu mungkin sih yang menjadi, bukan motivasi jadi PNS sih, kalau saya motivasi menjadi berada di lingkungan dan bekerja di tempat yang dan pekerjaan yang menjadi passion saya gitu, sehingga saya bisa mengembangkan bakat. Ya, baik Kang. Ya, jadi mungkin mengenal diri dulu ya Kang ya, mengenal diri mulai dari passionnya di mana, termasuk kita di situ bakal berusaha bersungguh-sungguh di passion kita gitu. Jadi nanti yang seperti tadi Kang bilang, untuk bonus lain sebagainya akan mengikuti gitu. Jika kita sudah bersungguh-sungguh, kita mengenalinya, kita
semakin memperdalam lagi mungkinnya seperti itu Kang ya. Ya. Soalnya ada gini nih, ada sebenarnya bisa sedikit berbagi ya. Ada juga yang jadi PNS ke sana gitu. Tapi mungkin seperti yang saya bilang, dia bukan passionnya di sana mungkin, atau nggak tahu kenapa, atau mungkin tidak menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga kadang-kadang banyaknya menuntut hak aja, sedangkan kewajibannya tidak dilaksanakan gitu, seperti itu. Ada juga yang misalkan udah jadi PNS juga, tapi kewajiban-kewajibannya seperti PNS guru misalkan harus mengajar dengan baik, mengembangkan kemampuan diri dan lain-lainnya, kadang-kadang terabaikan gitu kalau misalkan gak nyaman mungkin dia berada di zona itu karena mungkin itu bukan passionnya dia gitu. Makanya saya sarankan sih lebih kenali aja passionnya, gak usah ngotot jadi PNS-nya. Dimanapun kalian berada, bekerja di tempat apapun, karena sebenarnya ada kan sekolah yang bisa menjamin gurunya itu memiliki salary yang jauh lebih besar dibanding PNS kan sebenarnya. Nah, tapi jadi balik lagi, tergantung sebenarnya passionnya di mana sehingga kalian bisa melakukan yang terbaik di pekerjaan itu. Ya begitu. Wah, sangat luar biasa ya kan ya. Ternyata emang kita harus memperkenal dulu sama diri sendiri gitu ya Kang ya. Ya. Paling Kang sekarang tuh kan ada lagi perihal PPPK ya Kang ya. Nah, kalau untuk perbedaan antara PNS dan PPPK itu menurut Akang tuh seperti apa ya Kang ya? Ya, sebenarnya P3K maupun PNS itu merupakan sama-sama bagian dari ASN gitu. Jadi perbedaan punya hak dan kewajiban juga yang hampir sama, cuman mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan di bentuk hak-hak ataupun mungkin kewajiban. Seperti misalkan kalau ibaratkannya mah kalau P3K mungkin lebih ke ASN juga punya hak yang sama dan kewajiban yang sama juga. Cuman ada karena kan P3K itu pegawai pemerintah perjanjian kerja, sehingga ada perjanjian kerja setiap jangka waktu tertentu gitu. Di sini itu kebanyakannya setiap 5 tahun banyaknya. Nanti dilihat kinerjanya sebagai seorang ASN di bidangnya masing-masing, ada yang di guru, ada yang di non-guru. Kalau seandainya melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak usah gelisah gitu. Apa saya cuma 5 tahun atau apa, nggak usah gelisah karena emang pemerintah akan memperpanjang kalau seandainya kinerjanya emang baik kan. Makanya dilihat kinerjanya selama dia bertugas. Sedangkan kalau PNS mungkin lebih ke pegawai tetap pemerintah mungkin, sehingga tidak ada perjanjian kerja itu, tapi tetap kan PNS juga dipantau kinerjanya, harus mengembangkan dirinya gitu. Jadi kebanyakan di luaran sana gitu, banyak yang mengeluh gitu, kok P3K dibeda-beda gitu, kenapa P3K nggak PNS saja sekalian. Sebenarnya kan pemerintah mengadakan P3K supaya undang-undang ASN, undang-undang PNS itu kan tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nah, ini difasilitasi gitu, yang bisa 35 tahun bisa tetap jadi ASN, tapi mungkin lewat mekanisme yang baru, yaitu P3K. Justru itu harus disyukuri, jadi memfasilitasi yang lebih dari 35 tahun tetap bisa menjadi ASN gitu. Kadang-kadang yang bikin jadi gelisah ya, para P3K yang lolos jadi gelisah, oh kenapa kok harus dikontrak-kontrak itu. Kadang-kadang gelisah itu karena tidak percaya diri bahwa akan melakukan kewajibannya dengan baik mungkin. Karena kalau dia melakukan kewajibannya dengan baik, ya akan diperpanjang sampai nanti usia pensiun, gitu, usia terakhir gitu. Kadang-kadang mungkin udah tidak percaya diri, saya mah jika bakal kedul gak akan kerjain tugas-tugas, ya iya gak akan diperpanjang gitu kalau kayak gitu. Kan masa pemerintah harus menggaji yang tidak mau kerja, mungkin kayak gitu. Sebenarnya PNS juga sama, kalau misalkan dia kinerjanya kurang baik, pasti ada punishment, cuman ada tahapan-tahapannya, mulai dari teguran, terus pemotongan salary, ataupun pemindahan lokasi kerja gitu. Dan terakhir mungkin kalau sudah parah-parah, apalagi menyangkut hukum pidana, pasti itu ada tindakan juga buat PNS diberhentikan gitu. Tidak selamanya pasti terus sampai akhir. Perbedaan yang berikutnya mungkin lebih di jaminan pensiun mungkin ya.
Ada pensiunnya, kalau PNS ada pensiunnya yang disubsidi dari pemerintah juga, kalau P3K mungkin tidak ada. Cuman kan kalau zaman sekarang kan untuk investasi hari tua itu banyak bisa ikut di BPJS kan, terus bisa ikut di prudensial kayak gitu. Sebenarnya gimana caranya menyisihkan mungkin ya, cuman bedanya kalau PNS ada subsidi dari pemerintah, kalau P3K mungkin kalau mau menabung sendiri buat jaminan pensiunnya sama bisa, cuman mungkin tidak ada subsidi dari pemerintah gitu. Ya, baik Kang. Mungkin kan mekanismenya satu lagi sama mekanisme masuk mungkin beda ya. Kalau PNS itu kan bisa dari umum, yang belum ngajar, yang gimana pun yang penting kurang dari 35 tahun dan linear ijazahnya, ya udah bisa ikut. Tapi kalau P3K yang terdaftar di Dapodik, baru bisa mengikuti. Oh iya, baik Kang. Kalau untuk seperti tesnya Kang, apakah untuk apa ya, ke ininya gitu Kang, kayak misalnya kuotanya gitu Kang, apakah itu tuh di P3K, di PNS tuh sama saja atau mungkin ada perbedaan antara kuota untuk P3K atau PNS dan seleksinya tuh beratnya seperti apa gitu Kang, kira-kira? Kalau misalkan untuk PNS karena terbuka untuk umum, untuk masalah kuota tergantung dari ajuan pemerintah daerahnya ke pusat dan disetujuinya seperti apa gitu ya. Nah, cuman mungkin kalau sekarang kan PNS untuk guru gitu ditutup terlebih dahulu, digantikan dengan P3K gitu, sehingga mekanismenya untuk mungkin pemerintah mengapresiasi juga untuk guru-guru yang sudah mengabdi di sekolah bertahun-tahun, terus melewati juga banyak yang sudah melewati usia untuk syarat menjadi PNS juga, mungkin memfasilitasi itu. Untuk sistem kuotanya tergantung ajuan dari daerahnya sebenarnya. Cuman yang mungkin lebih kalau misalkan di PNS dulu kan sekolah tertentu ya bebas, siapa aja boleh milih sekolah itu gitu kan ya. Tapi untuk P3K ada beberapa tahap kan. Untuk tahap pertama aja kemarin udah berbeda. Tahap pertama hanya diprioritaskan untuk guru yang honor di sekolah tersebut, di negeri tersebut, kuota di negeri tersebut. Terus untuk tahap 1 itu istimewa juga untuk sekolah untuk honorer induk. Jadi honorer induk pasti di mana dia ada kuotanya di sana, dia diprioritaskan dulu untuk dia gitu. Untuk honorer induknya dulu sebelum nanti bersaing dengan honorer-honorer yang lain gitu. Bahkan honorer negeri pun di tahap 1 tidak bisa mengisi kuota honorer induk gitu. Jadi tertutup honorer induk tuh. Nah, sedangkan tahap 2-nya barulah honorer swasta bisa ikut seleksi untuk memenuhi kuota di sekolah-sekolah yang belum terpenuhi. Seperti itu sebenarnya untuk masalah kuota. Untuk masalah tes, bedanya mungkin kalau PNS kemarin itu 2 tahap. Ada kita tes dulu di tahap SKD, tahap SKD yang terdiri dari 3 itu dulu, baru kalau kita lolos, kita bersaing lagi dengan 3 kali lipat dari jumlah kuota. Misalkan kuotanya 1 kali 3, berarti 3 orang yang akan bersaing di SKB gitu. Kalau 2 berarti kali 3 ada 6 orang yang bersaing di SKB. Sedangkan kalau P3K kemarin tuh kalau nggak salah tesnya itu 1 tahap langsung gitu. Dengan tiga jenis, kalau nggak salah 2 atau 3 jenis, saya lupa, tapi 1 tahap langsung dengan kriteria tertentu dan dengan afirmasi yang cukup banyak gitu dari pemerintah, mulai dari usia yang kalau lebih dari 35 gitu, kalau nggak salah lebih dari 35 dapat afirmasi. Terus kalau punya serdik dapat afirmasi, kategori 2 dapat afirmasi juga gitu, tambahan nilai. Nah, seperti itu, dan ambang batasnya juga sempat diturunkan juga kemarin di P3K karena banyak yang tidak melebihi ambang batas. Kebijakan pemerintah luar biasa sehingga banyak guru-guru honorer yang tertarik menjadi P3K. Oh ya, baik Kang. Kalau untuk jam kerjanya mungkin Kang, apakah ada perbedaan? Apakah sama saja gitu Kang untuk P3K sama PNS gitu Kang? Seperti apa itu? Semuanya hampir sama. Punya kesempatan untuk berkarir di jenjang
jabatan jenjang tugas tambahan juga sama, misalkan menjadi wakasek, menjadi kepala sekolah pun bisa gitu untuk sekarang. Ya. Tinggal aktif aja, sama-sama aktif gitu melaksanakan tanggung jawabnya. Karir maupun apa-apanya akan terfasilitasi sama sebenarnya. Iya, Kang. Lanjut lagi, Kang, untuk mungkin tipsnya, Kang, tips untuk menjadi lolos PNS gitu, Kang. Seperti apa itu, Kang? Oke, kalau lolos PNS seperti yang saya ceritakan tadi ya, kalau saya kan beda jalurnya, beda jalur, ngambilnya jalur mana gitu mungkin kalau saya. Ya kalau jalur daratnya mah intinya jalur daratnya ya otomatis usaha, kalau kalian pengen merasa oh saya tuh belum bisa nih menguasai soal-soal tes ini, ya berlatih dari sekarang soal-soal tes itu gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih merasa siap dan nyaman seandainya sebenarnya soal-soal tes itu adalah soal-soal yang bisa kita lakukan di keseharian tugas kita kalau sebagai guru sebenarnya. Karena soalnya itu soal yang kemampuan matematiknya, jadi jurusan kita ya matematik itu benar-benar soal-soal matematik biasa, soal matematika anak SMA malahan kalau saya lihat. Makanya kalau kalian pengen enak menghadapi soal-soal itu, cobalah berkarir agak liar gitu. Maksud agak liar itu dalam tanda kutip ya, tidak hanya kurung batoken kalau kata orang mah. Udah saya tadi di sekolah ini ya, katanya tuh ngajarnya juga dasar-dasarnya aja, nah, hanya bisa sampai ini loh. Kalau taraf soal juga mungkin soal yang C1, C2, bolak-balik aja C1, C2 gitu ya. Nah, coba agak liar sedikit, artinya kalian selama ada kesempatan untuk, mumpung kalau masih muda-muda nih, apalagi untuk ada di sini yang baru keluar nanti atau lagi masih kuliah, coba sambil ini deh, sambil di bimbel, di privat kayak gitu. Karena itu akan sangat benar-benar mengasah kemampuan kalian, apalagi kalau kalian berada di bimbelan besar, yang sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah yang kalau latihan soal tuh banyaknya soal hot atau soal SBMPTN gitu. Itu benar-benar kelatih banget. Awal-awal emang kesiksa gitu. Aduh, pusing ini, malu di depan anak, pas ditanya, kelihatan bengongnya dulu, mikirnya dulu, awal-awal kayak gitu mungkin. Karena pengalaman saya juga sama, waktu saya berada di bimbel, saya hampir 3 bulan itu yang benar-benar tas isinya buku semua, buku matematika semua saya bawa. Tiap ada anak nanya tuh udah keringat nih, udah mulai coba tenang gitu. Gimana cara menghadapinya? Kalau nggak kejawab tuh soalnya beda ekspresi anaknya tuh di bimbel tuh. Beda kayak di sekolah kita bisa ngeles ya. Kalau di bimbel kan nggak bisa ngeles ke yang lain-lain. Mereka mukanya udah yang, waduh, kita kayak gimana gitu. Nah itu lama-kelamaan tapi nanti jadi terbiasa. Jadi kita tanpa buku satu pun udah ada di pikiran kita seperti itu. Kalau menurut saya untuk menguasai materinya. Kalau untuk menguasai tes yang lainnya, misalkan ada terbagi 2 nih, tes intelijensi, kepribadian, sama wawasan kebangsaan. Sebenarnya untuk TIU itu kan sebenarnya bakat bawaan diri kita. Sebenarnya kalau misalkan lihatlah aja anak Olim, suruh ngerjain TIU tanpa dia persiapan apapun, dia akan bisa. Anak Olim eksak biasanya. Ya, kan? Karena dia punya bakat bawaan diri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak ahli di bakat bawaan diri untuk melatih itu. Caranya gimana? Di TIU permainannya itu bukan bisa dan tidak. TIU tuh tes intelijensi umum itu kayak soal TPA kalau dulu mau masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, bukan bisa dan tidak, tapi bicaranya cepat dan tidak gitu. Karena emang tes intelijensi umum tuh jatah waktu dengan pengerjaan itu dibikin sangat mepet banget. Karena kan kalau tes intelijensi umum tuh artinya bakat kita, maka dinilai dengan cepat harus bisa menyelesaikan. Makanya kalau mau ahli di sana, kalau saya pribadi itu karena orang eksak itu kalau di bimbel suka suruh ngajar TPA juga, TPS skolastik kalau sekarang. Nah, nanti terasa sendiri kayak gitu. Bisa kalau kitanya sering ngajarin ke siswa tes potensi skolastik, ada trik-triknya.
kita nanti terasa sendiri sih sebenarnya itu. Nah, untuk TIU-nya dan untuk mapelnya berarti artinya bisa kita jalani di keseharian kita kan. Makanya tanda kutip tadi cobalah agak liar sedikit gitu. Kalau lagi jadi pengajar di sekolah tuh jangan diem aja di sekolah itu gitu. Tapi lihat dunia luar perkembangannya seperti apa. Nah, untuk masalah tes wawasan kebangsaan dan tes kepribadian, sebenarnya itu kepribadian yang melekat pada diri kita gitu. Sebenarnya itu tuh. Jadi selama kalian selalu melakukan yang terbaik dan selalu melakukan yang terbaik dan selalu melakukan sesuatu itu penuh tanggung jawab, sebenarnya hal yang ditanyakan tuh hampir sama dengan kepribadian kita. Ada emang namanya juga tes kepribadian kan? Ya, kan? Jadi kita akan memilih yang sebenarnya. Karena di sana itu tes kepribadian itu kan ada poinnya ya. Tidak ada yang nol sebenarnya, tapi tingkat mana yang tepat. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa tes kepribadian kita menjawab paling ideal, itulah yang nilainya paling tinggi. Justru enggak sebenarnya. Saat kita itu kayak, kalau dinilainya tuh kayak tidak manusiawi gitu. Agak munafik, jadi agak lebay gitu jawabannya tuh. Kan padahal pada kenyataannya, di kehidupan nyata bukan seperti itu gitu, kayak gitu. Nah, sebenarnya yang nilainya tinggi justru yang sifatnya itu justru natural manusiawi gitu. Tapi di sana ada yang namanya trik-trik sebenarnya di TWK dan tes kepribadian. Kalau misalkan kalau saya makan mengalir begitu saja, cuman kalau saya suka sharing, suka baca-baca dan suka coba berbagi dengan yang lain, sebenarnya nanti ada triknya di tes wawasan dan tes kepribadian itu. Dia ada clue-nya. Apakah clue-nya itu menyangkut tentang kepentingan orang banyak? Artinya jawaban kita harus mengarah kepada hal yang bisa memberikan dampak baik ke paling banyak orang dibanding pribadi gitu. Terus ada yang tentang clue-nya itu tentang kepemimpinan. Berarti bagaimana cara kita memilih pilihannya itu emang sebagai pilihan pimpinan yang bijaksana gitu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya ada clue-cluenya di setiap soal tuh, berbicaranya tentang apa dulu. Apakah tentang integritas misalkan. Oh, berarti integritas kan loyalitas kita terhadap pekerjaan kan kayak gitu, atau kan tentang KKN. Nah, hal-hal seperti itu ada clue-nya sebenarnya. Bisa nanti mungkin dipelajari. Banyak sekarang mah kalau kita memanfaatkan yang namanya teknologi, semua tidak susah, semua mudah diakses gitu. Ya, mungkin itu tips-tips ya untuk menjadi lolos PNS ya Kang ya. Nah, untuk ini Kang, yang tadi, menyinggung yang tadi, perihal untuk PNS itu ada golongan-golongannya, Kang. Itu seperti apa ya, Kang? Pembedanya ataupun dari jenis-jenisnya mungkin, Kang? Kalau misalkan untuk PNS sendiri kan mulai dari golongan 1A sampai nanti 4D berarti ya. 1A itu ada 1A sampai 1D. Nah, untuk S1 sendiri seperti adik-adik semua nanti lulus S1 mungkin. Terus ikut tes. Nanti golongannya langsung ke golongan 3A gitu. Tapi kalau kita melamarnya dari S2, golongannya dari 3B gitu. Biasanya dosen kalau lolos PNS dia golongannya langsung 3B. Nah, untuk masa kenaikan pangkatnya seperti apa sih bisa naik pangkat gitu. Ada beberapa aspek yang menunjang kenaikan pangkat kita gitu. Nah, sedikit berbagi dulu mungkin untuk kebijakan sekarang, untuk adik-adik semua kebijakan sekarang yang mungkin lolosnya lewat jalur nanti mungkin mudah-mudahan PNS ada lagi gitu ya. Nah, ada yang namanya itu jabatan fungsional. Jadi saat saya lulus jadi PNS, kalau saya ya, saya tuh masih jadi calon guru ahli pertama namanya tuh. Jadi belum jadi benar-benar guru. Saya tuh. Nah, saya tuh harus melalui dulu yang namanya induksi. Induksi itu jadi saya beradaptasi dengan sekolah selama 1 tahun gitu. Kemudian saya melakukan prajab juga, prajabatan nanti ada yang sama tentara-tentara, pokoknya
bakal menjadi momen yang layak dikenang tapi tidak layak untuk diulang aja gitu. Nanti tuh sama tentara tuh kalian pokoknya kayak militer lah kayak gitu. Nanti ada prajabatan juga selama sebulan lebih. Nah, kemudian saya harus ikut serdik dulu. Makanya ada di sini sekarang enak tuh ada yang namanya PPG Prajabatan kan ya. Ya. Nah, nanti mungkin bisa ikut itu dulu. Enaknya itu poin plusnya itu nanti kalau tes kan bisa dapat nilai maksimal untuk SKB ya. Kalau yang punya serdik itu. Nah, termasuk pas jadi guru juga syaratnya tuh harus punya serdik dulu agar kita bisa jabatan fungsional. Supaya jabatannya tuh jadi guru, bukan calon guru lagi gitu. Oh, iya. Nah, arahnya tuh ke sana dulu nanti punya Japung. Nah, kemudian kalau pengen naik dari 3A ke 3B ke 3C seperti itu, biasanya ada yang harus dipenuhi. Pertama, biasanya itu dari PKG, penilaian kinerja guru itu per tahun. Kayak pembagian jam ngajar lah, terhitungnya tuh di sana tuh. Seperti itu yang biasanya itu bisa terpenuhi kalau udah 3 tahun. Itu yang pokoknya dulu. Nah, penunjang-penunjangnya ada. Seperti kewajiban kita mengembangkan diri, ikutan seminar, pelatihan, workshop gitu, terus melakukan pengabdian seperti SK-SK kepanitiaan seperti itu, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian membuat karya seperti publikasi ilmiah, mungkin kalian udah terbiasa ya publikasi ilmiah, artikel-artikel kayak gitu tuh bagus di sekolah tuh. Cuman ya bawaannya kalau sekarang masih kuliah, kalian masih mudah gitu ya, bikin artikel, karena kewajiban juga mau gak mau harus gitu. Terus ada yang ngebimbing juga dosen. Kalau udah jadi guru itu kadang-kadang bawaannya males bikin artikel begitu. Jadi makanya minim sekali artikel dari guru, lebih banyak mahasiswa kadang-kadang, karena kewajiban gitu ya. Nah, padahal itu untuk keperluan PPG, untuk ikut sertifikasi ada loh itu artikel tuh, berapa artikel yang sudah kita publikasikan. Nah, termasuk untuk naik golongan itu poinnya lumayan juga besar selain PTK gitu. Jadi ada PTK, bisa juga artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal. Nah, itu yang harus dipenuhi untuk kita bisa naik golongan gitu. Biasanya itu paling cepat ya 3 tahun. Bisa naik golongan itu paling cepat 3 tahun juga gitu. Ya, siap, Kang. Ya, jadi banyak ini ya, Kang ya, untuk golongan naik pangkatnya dan lain sebagainya itu. Mungkin, Kang, untuk selama Kang jadi seorang PNS itu seperti apa gitu, Kang? Setelah menjadi seorang PNS gitu, Kang? Dari Akang sendiri. Oke, sedikit berbagi mungkin ya. Gimana sih kita sekarang pas sudah menjadi PNS itu seperti apa gitu. Mulai dari awalnya dulu mungkin ya, apa sih yang menjadi motivasi diri saya saat bekerja menjadi PNS. Intinya kalau saya berpikir selama kita selalu melakukan hal baik dan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, maka akan ada hal baik yang berbalik kepada kita. Intinya seperti itu. Seperti contohnya mulai dari dulu tuh waktu kuliah seperti kalian, ada yang namanya dulu tuh kelompok belajar yang ada mentor-mentornya gitu. Oh, iya, Kang. Nah, ya, dulu tuh saya, Pak Usman, Bu Risma, itu tuh mereka satu organisasi dan satu mentor gitu, sama-sama mentor kita tuh di sana tuh. Di sana ada gak bayaran? Gak ada sama sekali sebenarnya, tidak bicara tentang materi. Di sana pure kita punya kelompok-kelompok, ada mentor-mentornya, kita pure melatih diri, mengembangkan diri, dan ternyata memang saat kita menjelaskan kepada orang lain, materi itu bukannya hilang, benar, tapi lebih melekat gitu ke kita, malahan lebih bertambah. Dan kita niatkannya ya kita berbagi gitu, kita melakukan hal baik gitu. Nah, mungkin dari sana yang menghantarkan kami, saya, Bu Risma, Pak Usman, dan rekan-rekan yang lain juga dipermudah gitu di luaran sana. Jadi perlu kalian ingat, di luaran itu tidak hanya mengandalkan kemampuan, yang IPK-nya paling tinggi pasti paling lancar, enggak. Saya sangat mengakui, waktu itu saya masih ingat, saya bisa masuk sekolah
lembaga sekolah pertama kali, karena susah banget kan sekarang mah ya kalau nggak punya saudara tuh masuk ke sekolah tuh. Kadang-kadang saya masuk pertama ke sekolah adalah dari teman saya. Cuman dulu kalau saya sama teman-teman ada tugas tuh ini saling berbagi gitu, maksudnya bukan dicontekin tapi saling ngajarin gitu, sehingga dia ingat mungkin, sehingga ngasih taunya tuh bukan ke yang paling pinter, tapi ke yang merasa dia di kuliahan dulu bisa bekerja sama dengan dia. Jadi dia ngasih peluang itu kepada kita, itu seperti itu gitu. Mungkin itu adalah buah kebaikan dari kebaikan yang kita tebar gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu gitu. Jadi dari sekarang kuliah, coba lakukan yang terbaik, gak usah hitung-hitungan masalah capek dan materi dulu, Cak. Lakukan dulu yang terbaik, nanti akan ada kebaikan yang berbalik kepada kita, bahkan lebih besar gitu. Makanya mentor-mentor itu banyak berada di bimbel-bimbel besar sekarang. Ada di yang bimbel-bimbel besar, banyak-banyak dari mentor itu yang jadi Bu Risma, Pak Usman juga yang bisa berkarir di dosen itu jadi mentor juga. Sekarang banyak juga yang lolos PNS juga dari mentor. Mungkin kalau saya berpikirnya itu merupakan hadiah dari Allah, dari kebaikan baik yang dia tebar juga sebelumnya gitu pas dulu kuliah. Terus yang keduanya, saya sangat mengapresiasi juga gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau menyempatkan waktunya itu, mengisi waktunya itu bukan dengan yang nongkrong-nongkrong gitu, tapi dengan berorganisasi. Kan di organisasi sebenarnya nol untuk materi kan sebenarnya, karena saya juga merasakan. Tapi benar-benar ilmu yang didapat setiap prosesnya, bahkan kadang kegiatan tuh bukannya dapat amplop kan kalian, tapi dapat teguran, dapat dimarahin kalau ada kesalahan kayak gitu. Tapi itulah proses yang kalian jalani gitu, yang sungguh tidak bisa kadang susah untuk diulang, dan itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Makanya dimanfaatkan benar-benar di dalam organisasi kalau saran saya, karena saya pun bisa mengembangkan bakat saya, bisa berkolaborasi, bisa berbicara di depan orang tuh buah dari organisasi gitu. Jadi jangan pernah menyesal masuk organisasi, saran saya gitu. Sedikit hal unik gitu, saya tuh dulu kayak terjerumus gitu. Saya bukan anak organisasi soalnya dulu di SMA tuh. Yang saya bilang tadi, saya bakat kadang-kadang bisa dibilang lah lumayan lah dalam kemampuan, tapi saya tidak bisa memperlihatkan, mengembangkan bakat saya gitu, karena saya orangnya agak tertutup atau apapun, bersosialisasi susah, berbicara depan orang juga terbatas gitu. Dan waktu itu saya diajak berorganisasi pertama kali oleh Kang Imam Ali. Jadi berkontribusi luar biasa Kang Imam Ali waktu itu melibatkan saya di organisasi. Awalnya terpaksa, merasa terseret-seret. Ini nih Kang Ali itu orang yang telah menjerumuskan saya. Dulu mah kayak gitu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Karena pertama kali juga waktu itu dikasih tanggung jawab jadi ketua pelaksana GM1. Sekarang udah GM berapa berarti? 12 kan sekarang. 12. Nah, waktu itu GM1 saya ketua pelaksana, yang saya masih amatir di organisasi, yang merasa saya dijerumuskan nih oleh Kang Ali gitu. Tapi ternyata waktu menjawab, hal itulah yang membuat saya bisa seperti ini gitu. Itulah momen mungkin bagian yang bisa membuat saya seperti ini gitu. Jadi untuk adik-adik semua yang ada di sini, sangat disyukuri bisa bergabung di organisasi dan memanfaatkan momen-momen itu dengan baik gitu. Nah, kemudian saat sudah jadi PNS seperti apa? Nah, pesan saya gitu ya, saya PNS di sini penempatan, saya merupakan jebolan swasta satu-satunya di antara teman-teman saya seangkatan yang lolos ditempatkan di sekolah tersebut. Bahkan di satu Jawa Barat pun waktu latsar, minim sekali saya nemuin teman dari swasta gitu. Banyaknya emang dari negeri-negeri yang kita udah tahu sendiri, pasti dari sana gitu mayoritas. Nah, sekarang bicaranya bukan masalah kita berada dari mananya, ternyata tergantung kita melatih diri, mengembangkan diri, menanamkan diri bahwa diri kita itu punya kualitas gitu. Karena jangan salah, saat kalian punya kemampuan, tarafnya segini nih, tarafnya di taraf M misalkan ya, kemampuan kalian tuh.
kalian berada di PTN negeri di mana terdapat orang-orang yang di dalamnya itu punya taraf kemampuan ada di R, di S, di O gitu. Nah, situasi itu membuat kalian kalah saing sama mereka misalkan. Sehingga bakat dan ini kalian tuh terkukung karena emang kesempatan tertutup terus oleh yang mereka gitu. Kadang-kadang kita berada di tempat yang lain di mana rekan-rekan kita ada di taraf-taraf seperti kita, ada yang masih di bawahnya kita gitu, sehingga memberikan kesempatan kita untuk bisa berkembang dan mengasah diri. Akhirnya produk yang dihasilkan itu tidak kalah saing dengan produk yang di perguruan tinggi lain yang startnya dari kemampuan R atau S dengan jebolan kita yang dari N karena kita mengasahnya terus ada kesempatan gitu. Perguruan tinggi itu memberikan kesempatan kita berkembang gitu, tidak terhambat oleh yang kemampuannya lebih tinggi. Bisa aja seperti itu. Jadi balik lagi kepada kita sebenarnya. Apakah kita mengasah diri supaya punya kualitas atau tidak gitu. Karena yang saya rasakan sendiri, saat saya berada bersama rekan-rekan saya dari perguruan tinggi yang kita tahu, Bonafit itu, kita tidak kalah saing, kita bisa membawa nama baik alma mater kita gitu, bahwa keberadaan kita benar-benar bisa sejajar, malahan bisa menonjolkan, bukan menonjolkan diri ya, tapi memperlihatkan bakat kita tuh tidak bisa kalah saing gitu. Nah, dari sekarang makanya saran saya dari waktu kuliah, setiap kesempatan yang ada, manfaatkan gitu. Jangan kata orang Sunda mah tong eleh sampai meh dipacok gitu. Ya. Jadi ada kesempatan, saya mah ada kayaknya tidak mampu, saya mah ada apa gitu, tapi tidak pernah dicoba. Ya dari mana kita tahu bahwa kita mampu atau tidak? Kalau kita tidak pernah mau mencobanya gitu. Dan itu pun merupakan bagian latihan dari pembentukan mental petarung kita gitu. Jadi setiap kesempatan dicoba, termasuk menjadi PNS ini. Ini adalah kesempatan sebenarnya yang saya coba. Ya kan, kalau saya lewati ya udah terlewat aja gitu, tapi saya coba akhirnya saya bisa gitu. Nah, jadi nanti akan terbangun sendiri sebenarnya saat kebiasaan kita di organisasi selalu melakukan yang terbaik dan melakukan tanggung jawab kita. Kita dapat ilmu-ilmu nih, berkolaborasi, berkomunikasi. Kemudian saat kita keseharian udah jadi guru nih, honorer atau maupun di bimbel, tapi kita selalu melakukan yang terbaik dan selalu mengasah kreativitas dan kemampuan diri. Akhirnya saat kita nanti berada, misalkan alhamdulillahnya dapat rezeki menjadi PNS, misalkan bersanding dengan guru-guru lain dari perguruan tinggi lain, kita bisa sejajar, malahan bisa lebih punya kemampuan yang dikembangkan di tempat tersebut gitu, sehingga sekarang bisa dibilang saya pun diberikan banyak kepercayaan gitu di sekolah tempat ngajar saya dan diapresiasi luar biasa dari rekan-rekan saya baik yang senior maupun junior ya, karena bekal yang tadi kalau menurut saya gitu, bekal-bekal yang saya lakukan sebelumnya dan bekal terus jangan berhenti untuk belajar mungkin kuncinya. Karena saya pun di sini setelah jadi PNS bukannya stuck gitu. Ada kesempatan menjadi guru penggerak, ya saya ikut seleksi gitu. Dan alhamdulillah bisa lolos saya satu perwakilan dari sekolah saya gitu. Satu yang bisa lolos bersanding dengan guru penggerak hebat lainnya di pendidikan guru penggerak itu. Dan akhirnya saat kita melaksanakan yang terbaik juga di program guru penggerak itu, akhirnya bisa berdampak dan terlihat di sekolah. Dan alhamdulillah gitu, mendapatkan apresiasi dan dukungan yang sangat luar biasa juga ternyata dari sekolah. Intinya mas selalu melakukan yang terbaik, asah terus inovasi dan kreativitasnya gitu. Dan satu lagi prinsip saya, kalau saya prinsipnya gini, dimanapun saya berada, saya harus punya kontribusi. Jangan sampai saya hanya pelengkap gitu. Mungkin banyak di antara kalian yang merasakan kalau rapat nih, yang penting dia mah ada aja gitu. Kadang-kadang ada dan tiadanya juga nggak kelihatan gitu. Mau ada mau nggak ada jadi nggak kelihatan. Nah kalau saya prinsipnya dimanapun saya berada, saya harus bisa memberikan kontribusi gitu. Kalau saya tidak bisa jadi yang terbaik, saya menjadi yang berbeda gitu. Sehingga keberadaan saya itu
ada di sana gitu, diakui di sana. Nah, kalau prinsip saya seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang bagi rekan-rekan untuk hal-hal yang baiknya, yang positifnya. Tapi banyak juga hal-hal yang negatifnya kan sebenarnya dari saya yang mungkin belum diketahui saja karena bukan biasanya teman-teman dekat saya yang tahu hal-hal yang jeleknya gitu. Iya, Kang. Ya kan kalau untuk kan jadi seorang PNS tuh suka untuk tesnya Kang ya suka gagal gitu ya Kang ya, suka ada beberapa kesempatan yang emang kita tuh belum waktunya mungkin ya Kang ya. Nah, untuk kesempatan itu tuh kita apakah dibatas atau seperti apa Kang untuk mengikuti lagi gitu Kang? Sekarang kan lebih ke P3K dulu ya, belum ada PNS gitu. Yang penting mah tidak lebih dari 35 tahun sebenarnya untuk jadi PNS itu. Kalau masalah gagal dan enggak, sebenarnya mah hal simpelnya, jawaban dari kegagalan itu sebenarnya hal simpelnya, mungkin itu belum jadi yang terbaik menurut versi Allah buat kita gitu ya. Jadi baiknya kita itu bukan waktunya itu gitu. Mungkin waktunya saat tes kedua, tes ketiga, ataupun tes keempat. Ataupun memang kita baiknya tidak ada di sana gitu. Berarti versi baiknya kita ada di yang mana gitu. Sebenarnya memaknainya sih seperti itu gitu. Untuk supaya diri kita tidak ngedrop gitu ya. Tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi di lain itu juga yang namanya rezeki itu kan ada juga usaha yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, kita selain mengambil hikmahnya dari kita tidak lulus itu mungkin kita introspeksi diri juga gitu. Apakah persiapan saya sudah baik? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik di pekerjaan kita dan sehingga saat tes kalau kitanya udah benar-benar sebenarnya saat tes itu adalah hal yang kita laksanakan keseharian kan. Oh mungkin harus dievaluasi itu kita keseharian ngajarnya itu dalam penguasaan materi harus lebih benar, dalam penguasaan penyampaian delivery materi pedagogiknya harus benar sehingga terus pencarian ilmu-ilmu yang mengembangkan diri, ikut seminar, ikut belajar lagi kepada orang lain, bertanya kepada senior dan lain-lainnya udah dilakukan belum? Mungkin belum. Jadi kemampuan kita, pengetahuan kita masih minim gitu. Mungkin saja dari hal itu gitu ya. Jadi persiapkan diri ataupun mungkin ada kebaikan yang belum kita lakukan gitu. Mungkin aja kan kadang-kadang suka ada yang bilang bilang ke kita memperoleh A mungkin saja dari kebaikan yang kita lakukan di hal lain gitu atau di sebelumnya mungkin ada hal baik yang belum kita banyak lakukan gitu. Jadi lebih ke merefleksi diri, mengintrospeksi mungkin apa yang terjadi. Tapi kadang ada juga yang udah benar-benar nih usaha, benar-benar melakukan yang terbaik, tapi tetap mungkin belum lulus ya kita kembalikan lagi gitu. Mungkin versinya Allah itu bukan yang terbaik buat kitanya saat itu atau di tempat itu gitu. Mungkin di hal yang lain atau di waktu yang lain. Ya, betul Kang. Luar biasa sekali ya. Kang izin bertanya, kalau misalnya udah terpilih jadi P3K itu apa boleh daftar ke PNS? Misalnya ada kesempatan buat daftar PNS, tapi kita tuh sudah jadi P3K itu tuh Kang. Tapi mau jadi PNS nggak bisa nggak Kang? Untuk peraturan secara resmi dan tertulisnya belum keluar, cuman dari yang sudah dipaparkan, jadi kita bisa mengikuti nanti seleksi PNS juga dari P3K itu, cuman antara dua kemungkinan, apakah kita harus mengundurkan diri dulu menjadi P3K ataukah berkesempatan ikut PNS saat berada di posisi P3K. Masalahnya itu kan sama-sama ASN. Kalau kita baca lagi di peraturan untuk mengikuti seleksi ASN itu tidak sedang menjadi ASN di tempat di apa lain gitu. Misalkan mau jadi guru tidak sedang jadi ASN di misalkan dinas lain gitu. Kan aturannya seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya mau dijamin bisa, kemarin tuh dibilang bisa, cuman mekanismenya apakah harus mengundurkan diri dulu dari P3K baru
melamar sebagai ASN ataukah bisa saat menjadi P3K. Tapi kalau kita ngikuti aturan sepertinya harus mundur dulu dari P3K karena sama-sama ASN. Mundur dulu dari P3K-nya baru melamar di ASN gitu. Ya, begitu Kang Akmal, bagaimana? Mungkin kalau persyaratan kayak gitunya sama kayak pendaftaran PNS ya Kang. Persyaratan untuk jadi P3K? Enggak, dari P3K ke PNS itu mungkin sama ya prosesnya mah kayak PNS. Dari nol lagi. Ya. Karena kalaupun diangkat, masalahnya itu kan P3K di mayoritas ditempati oleh yang usianya 35 ke atas. Dan untuk jadi PNS itu akan terhambat. Karena ada undang-undang yang harus di bawah 35 itu. Jadi kemungkinan akan tidak otomatis gitu dari P3K itu menjadi ASN. Pastikan jadi PNS itu ada suka dan dukanya ya Kang. Nah, kalau suka duka jadi PNS itu seperti apa sih Kang? Oke. Kalau suka dukanya sih mungkin bukan jadi PNS-nya, tapi menjalani pekerjaannya gitu ya. Nah, untuk yang dukanya dulu mungkin ya, supaya tidak diakhiri dengan kesedihan, jadi diakhirinya dengan kebahagiaan. Kalau dukanya itu, untuk PNS, selain peraturan dari pusat, kita juga ada tambahan peraturan daerahnya masing-masing dari Pemprov Jabar, berarti kalau SMA itu, kalau SMP, SD, sama TK itu dari pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah ada yang Cianjur, Cimahi, atau Bandung Barat. Kalau misalkan SMA berarti pusat, provinsi Jawa Barat. Nah, itu tuh kita benar-benar yang namanya kehadiran kita emang pakai kalau di sekolah yang masih Pemkab kebanyakan fingerprint. Kalau pemerintah Pemprov kita pakainya aplikasi yang kitanya selfie gitu. Jadi biometrik muka kita itu pun ngabsen di tempat sekolah gitu. Dan sama aturannya dengan ASN lain, jadi guru-guru PNS untuk Pemprov sekarang, aturannya sama dengan PNS lain bahwa siswa libur tidak ikut libur gitu. Jadi siswa libur kita tetap harus ngabsen gitu, kecuali ya kita ngambil cuti, jatah cuti tahunan katanya tuh. Cuman kan cuti tahunan nggak banyak gitu. Jadi ngabsen harus tetap gitu, saat libur-libur harus pergi ke sekolah buat ngabsen gitu. Saat waktunya siswa libur gitu. Nah itu mungkin bagian-bagian ya bukan dibilang duka ya, kalau lagi ngajar biasa mah tetap enak ya, karena kita berangkat kan untuk ngajar, udah ngajar beres absen dulu sebelum pulang gitu kan, pas gitu sesuai jam kerja. Cuman kadang-kadang kalau libur sekolah anak-anak kan suka pengen ikut libur ya sebenarnya. Cuman kita harus absen gitu. Kemudian yang kedua bukan duka sebenarnya, tapi tantangan zaman. Tantangan zaman serba teknologi dan serba publikasi gitu sekarang tuh. Nah, di PNS untuk guru gitu ya, apalagi untuk Pemprov Jabar khususnya, kalau SMP, SD, sama TK itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Kita itu ada aplikasi yang kita tuh tiap hari harus mengupdate kinerja kita. Jadi kita ngajar, ada ngisi agenda gitu di aplikasi itu. Kemudian tiap tahunnya itu kita menyerahkan 2 kegiatan video pembelajaran kita dan kegiatan kita gitu, kegiatan pembimbingan kita ataupun apa gitu. Nah itu tuh harus dilaporkan. Kemudian ada yang namanya kuesioner 360 derajat. Jadi kita saling menilai antara rekan kita. Jadi kata saya tadi, kalau kitanya tidak melakukan yang terbaik, ya saat penilaian itu nilai kita pasti kecil gitu. Udah gak akan tahu soalnya. Orang lain menilai kita, si A nilainya kecil, si B nilainya besar. Enggak gitu, nggak akan diketahui. Makanya itu sangat rahasia, sehingga mereka akan menilai seril mungkin kan. Ya, karena tidak akan ketahuan ini mungkin. Nah, penilaian kita nanti di sana terukur gitu. Itu lebih ke tantangan sih mungkin. Tapi kadang-kadang ya manusiawi gitu ya. Kadang-kadang mah capek, ada capeknya juga gitu, ngurus-ngurus kayak gitu tiap hari gitu itu. Terus saat kenaikan pangkat nih, kenaikan pangkat itu
kita harus ngurus-ngurus sendiri, itu tuh serba aplikasi sekarang. Jadi kita kadang-kadang kalau dulu mah kan pemberkasan sampai segimana, itu tetap pemberkasan ada, cuman banyaknya lewat aplikasi, dan itu banyak yang harus disiapkan gitu dari segi administrasi. Walaupun sebenarnya sudah kita laksanakan nih tiap hari itu ngelakuin A, ngelakuin B, cuman tetap harus ada serba laporannya, dokumentasi, dan lain-lainnya. Dan itu semua serba aplikasi yang kadang-kadang gitu sosialisasi dari penggunaan aplikasi itu tidak sampai ke kitanya gitu. Mungkin dari atasnya mah ada instruksi sampai, tapi kadang-kadang informasinya itu berkurang gitu sampai agak kurang jelas nanti di bawah-bawah. Nah itu bisa menjadi salah satu tantangan juga. Kemudian di dunia sekolah gitu ya, ini tidak hanya menjadi PNS mungkin ya, menjadi pengajar biasa juga sama tantangan di sekolah itu, tantangannya itu banyak. Pertama, dari segi adaptasi saat saya ditempatkan pertama kali itu di tempat yang baru ini, belum tentu langsung diterima kan dengan baik kita tuh. Karena di sana tuh ada yang udah lama, ada yang mungkin kedatangan PNS juga bisa mengganggu kestabilan, adanya honorer dan lain-lain kan ya, seperti itu. Nah, hal itu menjadi tantangan juga, mungkin sekitar 1-2 tahun kami harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, terus balik lagi melakukan yang terbaik, dan kita jangan songong gitu. Orangnya tuh orang baru, terus songong gitu, jangan. Nah, itu yang harus dihindari, sehingga nanti justru ambil hatinya, sehingga para senior maupun rekan-rekan yang berada di lingkungan sekolah itu akan balik respect dan menerima kita dengan baik gitu. Tapi ada dukanya emang, selama 1-2 tahun benar-benar harus beradaptasi dengan kondisi, terus menahan segala keinginan itu harus bisa agak direm-rem gitu, mau melakukan sesuatu tuh gitu. Kemudian dari siswa bisa gitu, karena di awal-awal kan mungkin itu balik lagi ke jam terbang ya. Di awal-awal kita belum bisa yang namanya menaklukkan gimana caranya menaklukkan siswa-siswa, kan tidak semuanya siswa itu nggak bisa diajak kerjasama dan bisa ngikutin instruksi kita kan. Ada aja yang ngeyel-ngeyel, baik nantinya tuh jatuhnya ke pihak hubungan dengan orang tua juga gitu. Nah itu mungkin menjadi duka juga, yang bukan duka sih, apa ya, pengalaman hidup jadi pembelajar. Nah kalau sukanya, mungkin ya sukanya kalau jadi PNS ya bisa dibilang sih itu bagian dari rezeki yang kita peroleh mungkin ya, karena enaknya tuh ya semua sudah bisa bilang terjamin gitu. Salary per bulannya terjamin, ada namanya tunjangan terjamin. Kalau kita udah serdik, apalagi kalau udah serdik gitu ya, udah sertifikasi, banyak tambahan juga gitu, rezeki yang tidak terkira biasanya, karena tiap 3 bulan kan kalau serdik itu cairnya. Kemudian ya nanti mungkin bisa dibilang kalau kita udah selesai jadi PNS, mungkin ada lah tabungan untuk hari tua kita gitu kan ya, di ini pensiun itu sukanya. Cuman yang saya titipkan gitu ya, ada sedikit yang pengen saya titipkan. Kenapa pas waktu tes siapa ya yang menghubungi sayanya, tes Cindy atau bukan ya? Bukan mungkin ya. Pas menghubungi itu saya emang agak lama jawabnya, cuman pengen tahu dulu, cuman lagi ada kegiatan waktu itu tuh, makanya saya agak slow respon. Kemudian nanya dulu apa sih yang pengen di tema yang diambil. Sebenarnya pas tema yang diambil itu merupakan gimana sih cara PNS, saya juga bingung gitu, karena saya juga jadi proses PNS bukan yang terjadwal, terencana seperti itu gitu, tapi hal lain. Cuman saya pengen ke satu, bersilaturahmi, karena saya merasa ada kilas balik saya lah di Himaptika. Kemudian saya pengen menitipkan pada generasi yang berikutnya, apalagi jurusan-jurusan matematika, kalau kita pengen nyaman mengajarkan matematika, karena matematika itu mungkin
kalau kalian udah bukan rahasia umum, bahkan di setiap skripsi di awal juga, matematika adalah hal yang menakutkan bagi siswa, kadang-kadang momok yang menakutkan bagi siswa. Pasti diawali dengan itu. Dan itu tuh bukan merupakan hanya tulisan di dalam skripsi gitu. Di dalam kenyataan itu tuh benar-benar terjadi. Jadi matematika itu bukan pelajaran yang kayak di blok gitu sama siswa itu dalam dirinya. Sehingga semudah apapun, segimana apapun matematika disampaikan, akan susah sekali nempel di diri anak, diterima oleh anak itu akan susah, karena ada blok itu. Nah, saya pengen mahasiswa-mahasiswa ini nih, penerus menjadi guru-guru matematika, mulai punya visi dan misi, untuk merubah paradigma itu dulu gitu, paradigma siswa terhadap matematika gitu. Karena tidak bisa kita ungkiri gitu, karakter guru matematika juga seperti saya gitu, kebanyakan ya, tidak semua. Emang orang-orangnya tuh pada saklek gitu. Nah, jatuhnya tuh kelihatan kayak galak gitu. Padahal sebenarnya karena kesaklekan itu mungkin saklek dan terbiasa menghadapi hal-hal pasti gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa tawar-menawar gitu ataupun yang lainnya, sehingga makin menambah pandangan anak terhadap matematika itu makin susah diterima. Nah, saran saya, dari sekarang udah mulai punya visi misi merubah paradigma itu. Karena saya sendiri dari dulu punya kebingungan gitu. Kenapa kok saya mengajar matematika udah bolak-balik, udah segala cara saya lakukan, tapi kok anak masih susah gitu. Nggak kenilai itu kecil deh gitu. Padahal saya tuh udah susah payah kayak gitu. Nah, apa sih yang harus saya lakukan kayak gitu? Cuman kebetulan terus kalau di akhir kan ada KKM tuh. Mau nggak mau kita tuh harus membuat anak mencapai KKM. Kita memaksakan nilai yang emang sebenarnya anak tidak sampai ke sana gitu kadang-kadang. Nah, itu juga jadi kebingungan saya dari dulu. Cuman kemarin saya berkesempatan luar biasa gitu pas ikut seleksi guru penggerak, kemudian saya dinyatakan lolos dari tahun lalu tuh setelah selesai PPG sekitar bulan Oktober. Terus saya mengikuti pendidikannya nih yang agak lama, emang 9 bulan kalau kita lolos itu, dan tiap hari itu kita ngerjain LMS, loka karya tiap bulan, pendampingan tiap bulan kayak gitu. Cuman di sana banyak hal yang saya temukan, hal baru yang saya temukan, dan hal baru yang saya coba praktekkan gitu. Kalau misalkan hanya sekedar teori kan kadang-kadang, oh iya harusnya begini, harusnya gini, tapi kan di lapangan suka jauh berbeda gitu. Tapi kalau ini benar-benar yang kita didampingi dari mulai diberikan teori, diberikan materi, diberikan pilihan yang bisa dilaksanakan, diberikan cara-cara untuk antisipasi apa yang terjadi di lapangan. Terus saya coba untuk merealisasikan, luar biasa sekali gitu. Bisa merubah paradigma anak terhadap matematika, di mana saya itu merancang pembelajaran yang memang memfasilitasi siswa tersebut dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, terus mereka berkontribusi di matematika tapi lewat bakat-bakat mereka masing-masing gitu. Waktu itu saya melakukan seperti itu, benar-benar luar biasa respon dari siswa. Jadi saya setiap masuk kelas, untuk itu perjalanannya emang lama gitu. Setiap pertemuan saya harus banyak berinteraksi dengan siswa. Kadang-kadang saya lewat WA dan apa-apa tuh emang intens ke siswa. Tapi setiap masuk kelas saya kayak diulang tahunkan gitu. Saya dapat surprise karya mereka yang luar biasa setiap masuk kelasnya. Dan itu yang membuat anak-anak ternyata menjadi terbuka dan welcome terhadap matematika. Sehingga pas saya ngajar, kalau dulu gitu ya, saya nggak masuk, anak-anak kayaknya tuh seneng gitu saya nggak masuk. Tapi kalau sekarang saya nggak masuk tuh kadang-kadang anak nanyain gitu. Nah, sebenarnya pencapaian seperti itu yang membuat saya merasa ya nggak bisa diungkapkan sebenarnya. Kebanggaan itu saat kita bisa diterima dan matematika bisa diterima, intinya saat matematika bisa diterima di kalangan siswa, itu merupakan hal yang sangat luar biasa gitu bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan itu dilanjutkan, diestafetkan. Mungkin nanti suatu saat misalkan ada momen tertentu, justru saya itu sangat antusias sekali saat saya harus berbagi, bisa dibilang itu bukan praktik baik
berbagi praktik baik itu gimana caranya banyak orang lagi yang termotivasi dari kegiatan seperti itu, dan banyak orang lagi yang mempunyai visi misi itu merubah paradigma matematika di kalangan anak-anak, dan itu pengen banget gitu kadang-kadang. Kemarin juga sebenarnya sempat saya tuh pengen pas panen karya, ada panen karya di akhirnya tuh saya pengen kolaborasi ke dosen inovasi pembelajaran ataupun yang kurikulum. Cuman kemarin itu waktunya mepet, saya dikejar target juga, jadi saya nggak sempat. Mungkin nanti lain waktu bisa mungkin saya bekerja sama dengan pihak dosen-dosen kampus yang memegang itu, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di sini gitu untuk berbagi, bisa dibilang berbagi praktik baik gitu. Nah itu mungkin saya pengen menitipkannya tuh, mudah-mudahan ada di sini menjadi penerus yang akan meneruskan gimana caranya merubah paradigma para siswa pandangannya terhadap matematika yang asalnya ngeblok, menjauhi, menjadi yang mereka senangi dan minati. Gitu. Baik, Kang. Siap. Mungkin ini, Kang, ada satu pertanyaan lagi dari Teh Ai Hopipa. Izin bertanya, kalau misalnya kita sudah menjadi PNS, untuk penempatan di sekolahnya sendiri, misal SD, SMP, atau SMA, itu berdasarkan apa ya, Kang? Apakah berdasarkan hasil tes kita sebelumnya, atau apa, Kang? Terima kasih. Oke. Kalau untuk dulu, yang dulu itu kayak gitu. Kalau dulu tuh kita tes dulu, melamar, zaman dulu mah. Terus kita siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang berbeda. Kalau untuk sekarang itu, jadi waktu zaman saya, waktu PNS, jadi ada formasinya dulu. Misalkan, udah spesifik lagi formasinya tuh. Misalkan, ada guru matematika lowongannya 2 di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Udah spesifik gitu. Jadi kita pas daftar, langsung memilih tempat itu misalkan. Nah, kita akan bersaing hanya dengan orang-orang yang memilih sekolah itu gitu, dan formasi itu. Jadi walaupun nanti di SMA Negeri 1 Padalarang misalkan ada 120, di SMA Negeri 1 Cisarua hanya 50, terus di SMA Negeri 1 Cisarua tuh gak ada yang lulus nih. Sedangkan di SMA Negeri 1 Padalarang itu yang lulus sampai 10. Tetap diambilnya itu yang bersaingnya itu 3 kali lipat dari formasi yang Padalarang, tidak akan dilimpahkan dengan ke Cisarua gitu. Yang Cisarua kalau kosong ya kosong aja gitu. Nah, nanti ditempatkannya tuh sesuai dengan sekolah yang kita pilih gitu juga. Karena kita bersaing pun di tesnya hanya dengan yang memilih tes tersebut, tempat tersebut. Cuma nanti akan ada perjanjian. Kita nanda tangan di atas materai bahwa kita tidak akan pindah selama 10 tahun. Dari mulai diangkat. Jadi kalau saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Cisarua, saya tidak boleh minta pindah sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi sebenarnya lebih enak ya sekarang tuh. Kalau zaman dulu bayangkan udah tes, kita tidak tahu akan ditempatkan di mana, tiba-tiba di luar Jawa, di provinsi lain. Kalau sekarang pemerintah enak luar biasa gitu. Kita bisa memilih tempat yang menjadi pilihan kita. Dan salah satu, kalau misalkan P3K juga sama. P3K malahan kalau yang honor di negeri dia memilih, tidak bisa memilih yang lain, hanya sekolah yang dia tempati gitu. Cuman kalau tahap berikutnya baru kita bisa memilih sama kayak PNS dimanapun yang kuota itu kosong. Dan yang jangan sampai salah pilih itu gitu, waktu angkatan saya ya, teman-teman saya itu banyak yang menghindari SMA yang saya pilih. Karena mereka tuh, ini sekolah agak besar, pasti persaingannya katanya tuh ketat, banyak yang milih katanya tuh. Kalau saya mikirnya, saya deket dari rumah, kalau saya sih mikirnya gitu, dan uji nyali aja, coba-coba gitu, tes bersaing di tempat yang seperti itu gimana. Dan ternyata karena pemikiran seperti itu, jadi lebih banyak ke sekolah-sekolah lain malahan. Jadi sekolah yang dihindari itu karena banyak yang menghindar, jadi sedikit gitu saingannya. Jangan sampai terkecoh gitu dengan hal-hal seperti itu tuh. Nah, mungkin itu. Mungkin sebelum ditutup mau minta kesan motivasi buat kita calon-calon guru gitu, Kang, untuk generasi kedepannya gitu, Kang. Oke. Bukan
ini mungkin ya lebih ke merangkum apa yang saya sampaikan dari awal, apa yang ditanyakan juga dari awal, dari adik-adik. Intinya, yang pertama, saat kalian memutuskan mau, sekarang udah jurusan, udah terlanjur masuk matematika ya, tapi nanti untuk dunia kerja, kalian masih punya pilihan di mana kalian mau berada yang sesuai dengan passion kalian, sehingga bakat kalian bisa berkembang. Yang keduanya, jangan kurung batoken intinya mah. Jangan hanya diam di satu tempat. Coba mumpung masih awal-awal mah explore dulu diri kalian gitu. Kalau kalian udah memperoleh pengalaman-pengalaman, nanti juga akan ada waktunya kalian untuk berdiam di satu tempat gitu. Tapi untuk yang awal-awal coba explore diri dulu, terus perbanyak pengalaman kalian dari eksplorasi itu gitu. Terus setiap kesempatan yang ada, jangan pernah melewatkan gitu, karena belum tentu kesempatan itu akan datang kembali gitu. Dicoba aja dulu, jangan jadi penakut gitu. Jadi banyak orang yang mempertimbangkan, nanti kalau lulus gimana, nanti kalau keterima gimana. Padahal belum tentu keterima juga, dicoba belum gitu. Nanti, jadi coba aja dulu gitu. Nah, kemudian jangan minder gitu. Saat kalian misalkan kita berasal dari misalkan sekolah kita, kampus kita swasta nih, terus kadang-kadang kalau kita mengenalkan diri dari mana, dari A, di sebelah mana ya, suka nanya gitu kan. Itu yang di pinggir ini. Nah, jangan sampai kalian ngedrop dengan hal itu, karena yang selama yang saya alami, dari manapun kita berada, balik lagi terhadap diri kita. Diri kita udah mengasah diri gak dengan kualitas yang kita siapkan gitu. Karena kita tuh kalau pengen tahu saat berada di luaran, lulusan kita tidak kalah saing, benar-benar bisa bisa berkompetisi lah intinya, bisa sejajar bahkan lebih dari yang lain. Jadi kembali lagi terhadap kita bisa mengasah diri atau enggak. Setiap kesempatan yang ada selama kalian jadi mahasiswa pun manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Terus banyak berkolaborasi, banyak berkomunikasi. Jadi jangan terlalu pendiam banget gitu. Maksudnya kalau misalkan tahu dosen saya, teman saya, alumni di sini, lulusan di sini, ini jadi jangan nunggu kaliannya dipanggil-panggil gitu. Justru kaliannya banyak menjalin silaturahmi keluaran sana, karena peluang-peluang banyaknya berasal dari silaturahmi. Gitu. Ya, kalau kalian peluang ngandelin bersaing, ya kalian harus siap punya kemampuan lebih untuk bisa menaklukkan yang lain gitu. Tapi di saat peluang itu akan datang juga untuk orang-orang yang punya hubungan baik, silaturahmi yang baik dengan orang yang memberi peluang gitu. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Terakhir, intinya lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, dan di tempat manapun kalian berada gitu. Jadi lakukan yang terbaik, insya Allah hal baik akan kembali ke kalian. Mungkin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kang Herdi bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk generasi-generasi calon guru ke depannya. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Herdi, bahwa lakukanlah kebaikan sekecil apapun gitu. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang kita akan raih ke depannya, hal apa yang akan kita raih ke depannya. Mungkin itu kita cukupkan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih buat Kang Herdi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang.